appointment. Susah banget, gugup. Halo semua, halo service. Nama aku Jessica. Rapih banget ya. Malu ini baru pulang sekolah. Nggak harus rapi sih, nggak disuruh rapi. Cuman aku lagi pengen so cantik aja. Gitu. Oke, sebenarnya aku jujur nervous banget karena ini video pertama aku. Ya video vlog pertama aku karena ya aku baru kepikiran aja untuk bikin, walaupun aku masih baru di sini di Jerman, baru 2 bulan, dan teman-teman aku udah cukup banyak yang bilang kayak coba dong bikin vlog kehidupan di Jerman, ya ampun. Baru juga 2 bulan kan, jadi sebenarnya belum bisa banyak something yang bisa aku ceritain. Tapi aku mau bikin video kenapa sih aku bisa sekarang ada di Jerman gitu. Sebenarnya udah aku catat semua di sini, perjuangan aku, pahit manisnya gitu. Oke, yang pertama, kenapa aku bisa ada di Jerman? Oke, pertama aku di tahun 2018 itu aku punya mimpi untuk terbang ke Jerman, tinggal di Europe gitu. Dan akhirnya tujuan aku berlabuh pada Jerman. Kenapa ya aku juga nggak tahu ya. Terus di 2018 aku punya mimpi untuk ke Jerman, kerja di sini, dan sempat kepo sama si program-programnya segala macam. Gak gitu, tapi itu nggak konsisten gitu. Aku nggak konsisten jalanin kayak belajar apa segala macam, cuman kayak iseng-iseng doang gitu loh. Cuman si mimpi itu tetap ada gitu, tapi nggak diseriusin. Nah dari 2018, kalau teman-teman ingat semua, PPKM PSBB April bulan 2020 itu pertama kali PSBB. Nah mulai dari situ, thanks to COVID, akhirnya aku mau belajar lagi Jerman gitu. Dan itu aku mulai seriusin, bikin timeline segala macam, dan berencana untuk berangkat mungkin akhir 2020 atau awal 2021. Udah bikin timeline nih, timelinenya kalau nggak percaya. Nih, ini aduh nggak jelas timelinenya. Aku berangkat tuh bulan Maret 2021. Aku rencana pengen berangkat ke Jerman, tapi ternyata karena banyak hal yang harus postpone gara-gara pandemi, Gara-gara covid pahit. akhirnya aku rubah lagi timeline. Terus bener-bener apa ya, nguras tenaga, nguras waktu, banyak stressfulnya yang aku rasain gitu. Terus yang pertama itu gara-gara bentar, aku dari 2020 itu kan aku belajar sendiri tuh. Nah di bulan dari April sampai bulan September itu sampai bulan Oktober aku belajar sendiri. Tapi akhirnya karena aku banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain dan aku nggak tahu harus mau nanya sama siapa, sedangkan nyari di mbah Google nggak dapat. Jadi akhirnya aku di bulan November 2020 itu aku mulai lesnya di mana, di Dengspa. Nanti aku kasih tahu, ini bukan sponsor, cuman ya aku ngasih tahu aja aku lesnya di situ gitu. Bulan November 2020 aku mulai A1, belajar A1 itu di Dengspa, dan selesai bulan Januari apa ya, terus bulan Februarinya aku lanjut, Februari 2021 aku lanjut untuk belajar A21, A2 untuk level selanjutnya. Dan itu aku belajar juga sebulanan lebih gitu. Terus bulan Maret kan udah selesai tuh. Nah aku rencana daftar ujian bulan daftarnya tuh bulan April 2021. Itu setahun kan dari si belajar tuh. Udah molor banget timelinenya. Terus udah daftar April 2021 dan bakal ujian di bulan Juni, dan ternyata ditunda lagi, ditunda, dan baru ujian di bulan September 2021. Nah sebelum cerita si ujian ini,
aku udah sempet cari keluarga sponsor untuk di sini, dan itu cari keluarganya cukup tricky, cukup susah karena kita harus pinter-pinteran gitu loh, maksudnya cari keluarga untung-untungan gitu, mana yang emang keluarganya sayang sama kita, yang kasih benefit kita banyak. Ya siapa sih yang nggak mau benefit banyak kan. Terus puji Tuhannya aku nggak terlalu banyak ngelamar ke keluarga sponsor, tapi justru keluarga ini yang ngelamar ke aku. Siapa yang nggak seneng kan dilamar duluan, udah gitu tinggalnya di Munchen. Siapa yang nggak mau tinggal di Munchen, literally yang kota besar. Jadi aku bersyukur banget dapat keluarga ini, dan keluarganya pun juga baik banget sama aku. Terus udah dapat nih si keluarga, dan kita atur kontrak itu bulan September, dan aku dapat dapat appointment untuk bikin visa itu di bulan Juli. Dan akhirnya di bulan Juni aku mutusin untuk resign dari tempat kerjaku bulan Juni. Dan ternyata appointment aku di kedutaan di cancel bener-bener yang ya ampun, gimana nih, aku masalahnya udah resign dari kerjaan gitu, yang pemasukan coy. Tapi ya mungkin ini udah jalannya harus kayak gitu. Terus ya stres, bener-bener stres. Ujian di cancel, ditunda. Terus udah resign, appointment juga di cancel, terus belum dapat vaksin. Oh ya, vaksin waktu itu aku nggak dapat AstraZeneca atau Pfizer, kayak cuman ada corona vaksin doang, Sinovac. Dan aku nggak mau vaksin Sinovac, aku pengennya kalau nggak Pfizer si AstraZeneca. Akhirnya aku sambil nunggu semua keputusan itu, nunggu nunggu appointment, nunggu ujian, itu aku ke Bali nyari vaksin. Sampai aku nyari ke Bali karena di Jakarta juga aku nggak dapat. Akhirnya aku dapat vaksin di Bali, vaksinnya AstraZeneca, dan aku tinggal di sana kayak sekitar 2 bulanan gitu. Cukup nguras tenaga karena di sana kayak cuma nungguin vaksin doang gitu, sama ya main lah dikit-dikit tipis-tipis. Terus akhirnya 2 bulan itu aku pulang karena akhirnya aku dapat ujian, tanggal ujian September. Akhirnya September aku ujian, dan aku dapat appointment baru di bulan Oktober. Terus aku bulan Oktober bikin visa, udah bikin visa, lanjut visanya keluar bulan November. Bulan Oktober kan aku bikin visa, dan si visanya itu keluar bulan November. Jadi nggak nyampe 1 bulan, kayak cuman 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu, 10 hari, 9 hari apa ya, itu visa aku udah keluar. Dan bersyukurnya juga aku dapat hasil ujian yang cukup memuaskan lah, nggak di bawah rata-rata banget. Terus bener-bener boom banget di bulan November aku dapat visa, hasil ujian aku bagus. Terus keluarga aku juga sabar nungguin aku 6 bulan. Terus bener-bener dikasih kayak jatuh gitu pohon durian, enggak, maksudnya ya berkatnya banyak banget lah gitu waktu bulan si November untuk Desember itu. Terus akhirnya bulan Januari aku terbang ke Jerman tanggal 6 nyampe sini tanggal 7 Januari, dan pertama kalinya aku lihat salju. Terus prosesnya kayak apa, nggak terlalu yang ribet gitu, cuman ngeliatin vaksin ya biasa, visa. Dan waktu itu aku nggak dicek hasil PCR atau antigen, walaupun ya aku tetap cek karena buat penerbangan juga kan. Tapi pas di imigrasi atau di tiket itu nggak dicek sama sekali sih gitu. Jadi kalau dihitung-hitung molornya timeline aku tuh sekitar 1,5 tahunan lah gitu. Prosesnya kayak apa, dan kalau kalian tanya gampang gak sih ke Jerman, susahnya apa, karena ribet. Sebenarnya bukan susah berarti nggak bisa ya, namanya juga usaha, pasti ada aja step by step yang harus kalian jalanin. Dan itu menurut aku ke Jerman tuh cukup ribet karena banyak hal birokrasi yang harus kalian urus bolak-balik. Apalagi aku tinggalnya di Bandung, otomatis kayak banyak hal aku harus spend time banyak banget bolak-balik Bandung Jakarta. Beda kayak di Indo gitu, apa-apa bisa diakalin gitu. Sedangkan di sini benar-benar terbang ke sini tuh harus sesuai
A, B, C, D-nya harus gimana gitu. Ya, begitulah ceritanya. Aku bisa ada di sini sekarang di Jerman baru 2 bulan aja gitu. Kemarin sempat ada yang nanya berapa sih biaya bisa nyampe sini. Nanti bakal aku bikin video selanjutnya karena aku nggak mau videonya terlalu kepanjangan biar kayak satu topik gitu loh gitu. Jadi udah segitu aja ceritanya. Makasih banyak buat yang nonton, yang mau nonton, makasih banyak. Semoga infonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang lagi berusaha pengen ke Jerman, semangat karena nanti di sini tuh nggak bercanda karena nanti harus belajar Jerman lagi. Aku baru level A2 sekarang, lagi A2. Hari ini hari pertama sekolah gitu. Udah sih segitu aja. Kalau teman-teman semua yang nonton, ya nggak tahu juga ya yang nonton banyak apa enggak sih sebenarnya. Aku nggak tahu ya, ngomong mungkin kecepetan. Maklum ya, masih vlog pertama. Tapi nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan apapun, aku bakal happy banget buat tanya aja langsung. Ya langsung ke aku gitu, tanya aja. Kalau nggak di IG gimana kek, atau di komen gitu, di komen ala youtuber. Udah sih ya, malu udah. Oke, sampai ketemu di next video kalau ada ide. Ciao.